Sugiono Santoso, saya seorang dokter, Saat ahli obat-obatan, ahli farmakologi klinik. saat sekarang Sekarang pensiun. mungkin masih ada tugas lain di Ya, selain sementara ini masih kadang-kadang sebagai konsultan untuk bidang obat-obatan atau kebijaksanaan obat untuk negara-negara di Mekong maupun di Asia Selatan. Juga saat ini masih menjabat sebagai expert komite untuk sediaan farmasi International Pharmacopoeia. Saya mendengar ketertarikan Bapak terhadap sejarah-sejarah lama itu apa betul Pak? Iya, terutama Medang. Medang. Saya Medang oleh karena ada dua alasan. Medang adalah awal kebangkitan teknologi dan ilmu kita Nusantara. Mungkin bisa diceritakan Pak dari sisi edukasi atau dari sisi tentang keilmuan itu apa yang sudah ada di era Medang dulu yang sampai sekarang mungkin masih tampak esensinya dari ilmu-ilmu yang dulu. Jadi, mungkin agak panjang ya. Yang pertama di dunia informasi teknologi informasi kita mengenal ada nanoteknologi, ada matematika biner dan sebagainya. Matematika biner sudah dikenal di era Medang untuk merangsang bangunan-bangunan sandi, sehingga bangunan-bangunan sandi tersebut bentuknya konsentris, oleh karena dirancangnya dengan matematika biner. Yang kedua, banyak paradigma modern sekarang yang kita anggap sebagai kemajuan di abad modern sekarang, tapi sudah dikenal di era Medang. Yang pertama, desentralisasi dan otonomi. Zaman era Medang itu tidak ada yang namanya monarki absolut. Jadi banyak prasasti yang membuktikan adanya penyerahan otonomi di suatu daerah. Misalnya di Magelang, di Salatiga ada prasasti Hampra, di Magelang ada prasasti apa Pak? Pantiasih dan sebagainya. Pada waktu itu mereka sudah menerapkan yang namanya desentralisasi dan otonomi. Kemudian paradigma lain yang sampai sekarang sering kita promosikan adalah kesetaraan gender, peran wanita. Jadi di era Medang para wanita ikut berperan menentukan kebijakan publik. Jadi zaman klasik di Jawa para wanita ikut berperan sebagai pimpinan. Jejaknya di mana Pak? Ya misalnya Ratu Sima dan sebagainya, itu kan salah satu penguasa yang malah itu sebelum pendiri muda. Jadi di zaman dulu kala, zaman Jawa klasik itu yang namanya peran wanita sangat penting dalam pembuatan kebijakan publik. Contohnya di zaman Majapahit kemudian ya, arsitek politik Majapahit itu ada Tribuana Tunggadewi yang merancang, ada disertasi di Inggris yang menyebutkan dia itu seperti Ratu Victorianya Jawa. Jadi yang mendesain politik adalah di belakang layar, pelaksananya ada raja. Jadi di era Medang juga begitu, ada tokoh-tokoh perempuan yang begitu berperan. Kemudian terkait dengan banyaknya interpretasi Pak tentang pembangunan candi-candi itu yang membuat dulu para jin-jin itu bagaimana bisa dijelaskan? Itu ada dogma, itu ada suatu upaya sistematis untuk mengkerdilkan kita. Mungkin asalnya dulu dari penjajah, dari kolonial untuk mengkecilkan semangat rasa percaya diri kita. Sekarang mungkin motifnya lain, jadi untuk menghilangkan jejak identitas kultural kita.
siapa yang menyelesaikan pembangunan Borobudur? Seorang perempuan, Pramodawardhani. Pramodawardhani yang walaupun mungkin bukti prasastinya masih bisa dibahas, tapi yang memutuskan untuk membangun Candi Borobudur ada Samaradharendra. Kemudian dilaksanakan oleh Samaratungga dan diselesaikan oleh Pramodawardhani cucunya dalam tempo kira-kira 70 tahun. Kita di zaman modern untuk membangun suatu bangunan dalam tempo kurun waktu sekian banyak belum bisa, oleh karena tidak ada konsistensi kebijakan dan pemimpin itu jangan kebijakan. Jadi pembangunan selama 70 tahun menunjukkan adanya konsistensi kebijakan. Jadi pemimpin dan dirasa tidak ada pergantian kebijakan. Yang kedua ada konsistensi teknologi. Oleh karena barang-barang batu itu bukan dibuat pada waktu yang sama dan oleh kelompok yang sama. Itu dibuat oleh masyarakat dari berbagai tempat, kemudian dalam berbagai waktu dikumpulkan di sana, kemudian disusun disusun kembali. Jadi begitu konsistennya dari sisi waktu, dari sisi teknologi. Dan yang menyelesaikan memimpin Indonesia adalah Ratu Pramodawardhani. Kemudian Pramodawardhani menyerahkan dia sebenarnya sebagai pemegang tahta dari Samaratungga, dia serahkan ke Raka Ibikatan. Raka Ibikatan itu dari dinasti yang lain, bukan dari dinasti, dari keluarga yang lain. Yang Raka Ibikatan itu yang mungkin ikut menyelesaikan Candi Prambanan. Jadi Pramodawardhani menyerahkan tahtanya ke suaminya. Selain itu Pak, selain tadi Bapak sampaikan bahwa pembangunan itu kan sebenarnya memakai sebuah teknis arsitektur era dulu. Mungkin bisa diterangkan beberapa atau salah satunya apa yang tampak, yang sekarang itu masih tampak dan menjadi menjadi ilmu yang sekarang dipakai oleh para arsitek-arsitek. Ada nggak mungkin semacam cara hidrolisnya atau cara penempatan atau cara ini tadi, ada nggak yang sampai sekarang masih dipakai atau ditiru oleh para arsitek sekarang? Precision saya tidak bisa menjawab secara pasti, tapi bahwa yang mengungkap banyak teknologi pada waktu itu kok malah lebih banyak orang luar. Jadi orang-orang yang disertasi mengenai candi dari Inggris, dari Prancis, dari Belanda, dari Jepang. Beberapa memang kita ada yang disertasi mengenai ancient technology. Jadi saya kira mungkin memang sudah waktunya ahli-ahli kita juga mulai mempelajari sejarah teknologi, ancient technology di masa kini. Oleh karena ada perbedaan, semua ilmu pengetahuan modern kita sekarang ini kan dari barat semua. Dari barat itu dasarnya ilmu pengetahuannya adalah eksperimentasi. Sedangkan kita itu empirisme, berdasarkan pengalaman alam kemudian disusun. Sehingga kadang-kadang ada dijumpai bentrok di tengah, seolah-olah ini pengalaman apa benar, tapi banyak pengalaman yang benar, tapi kita belum bisa menjelaskan secara ilmiah, ilmu pengetahuan. Jadi saya kira ada yang mulai juga menggali ancient technology, indigenous technology atau teknologi yang asli. Cina sudah melakukan lebih dulu. Ya kita sudah terlalu lama dijajah sehingga untuk menggali nenek moyang Indonesia masih terbatas. Ini yang mungkin perlu dalam pusat-pusat penelitian, bahwa oke semua dengan teknologi ilmu pengetahuan barat, tapi jangan meninggalkan sama sekali ilmu pengetahuan dan teknologi tradisional.